Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Thumma amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi. Al-hadithus sabi' wa thalathun adalullahi ta'ala wa fadluhu. Masyarul muslimin muslimat rahimakumullah. Subuh hari ini alhamdulillah kita duduk dalam majelis ilmu ini, dan tema kita adalah hadis yang ke-37 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Temanya adalah tentang adlullahi ta'ala, keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, wa fadluhu, dan betapa luasnya karunia-karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini adalah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga disebutkan oleh Imam Muslim, bersumber dari riwayat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus adik misan atau sepupu beliau, namanya Abdullah putra Abbas, Abdullah bin Abbas. Di Abbas ini adalah saudara paling kecil dari ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah. Nah, Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hadis qudsi, yakni firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah, tapi bukan Al-Quran. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencantumkannya, atau beliau tidak memerintahkan itu untuk ditulis sebagai bahagian daripada Al-Quran. Nah, itulah yang disebut sebagai hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah itu katabah, telah menetapkan al-hasanati, kebaikan-kebaikan, was-sayyiati, dan keburukan-keburukan. Di mana yang apa-apa yang tergolong kebaikan dan apa-apa yang tergolong keburukan, itu semua sudah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Tsumma bayyana, kemudian Allah membuat satu penjelasan. Tsumma bayyana, kemudian Allah membuat satu maklumat, gampangannya seperti itu, suatu ketetapan bahwa faman hamma, faman barang siapa, hamma, yang berkeinginan kuat atau bertekad, memiliki tekad, barang siapa yang memiliki tekad bihasanatin, untuk melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, lalu dia belum melakukannya, tapi sudah ada tekad yang kuat di dalam hati, tapi karena sesuatu dan lain hal dia belum bisa melakukan amal kebaikan itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala katabaha, maka Allah menetapkan bagi orang itu, katabahallahu indahu, maka Allah menetapkan bagi orang itu hasanatan kamilah,
satu kebaikan atau satu pahala kebaikan sempurna, tidak dikurangi sedikit pun. Baru ditekadkan. Wa in hamma, dan ketika wa in hamma biha, dan ketika seseorang bertekad melakukan satu kebaikan, fa amilaha, kemudian betul-betul mewujudkan atau merealisasikan tekadnya itu dalam bentuk nyata. Maknanya dia lakukan amal itu, katabahallahu indahu, maka Allah tetapkan bagi orang itu asyara hasanatin, ya, minimal 10 pahala kebaikan. Minimal 10 pahala kebaikan. Itu yang pasti. Yang pasti. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Bahkan sampai 700 kali lipat. Jadi minimal 10. Ada potensi bisa sampai 700 kali lipat, ila ad'afin katsirah, atau lebih lagi. Inilah yang dimaksud dengan anugerah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang bertekad ingin melakukan kebaikan atau bahkan sudah mewujudkan tekadnya ini dalam bentuk amal. Nah, ini Allah memiliki anugerah yang luar biasa. Nah, sebaliknya, kita berbicara tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa in hamma, dan jika seorang hamba bertekad bisayyi'atin, untuk melakukan dosa, falam ya'malha, namun tidak jadi dia lakukan. Falam ya'malha, namun tidak jadi dia lakukan, katabahallahu indahu, maka Allah menetapkan bagi orang itu hasanatan kamilatan, satu pahala kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha, namun jika dia bertekad, berkeinginan kuat untuk melakukan satu kejahatan, fa'amilaha, kemudian betul-betul dia lakukan itu, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah tetapkan bagi orang itu satu dosa, cuma satu dosa. Ya, baik, hadirin hadirat rahimakumullah, kita jelaskan sedikit tentang hadis ini. Yang pertama adalah tentang pahala amal-amal kebaikan ini, amal-amal yang solih. Nah, jadi setiap satu kebajikan yang dilakukan oleh seorang hamba yang mukmin ini pastinya tercatat menjadi 10 kebaikan. Kenapa? Karena lam yakib biha indal hammi wal azmi, bukan ia tidak sekedar mau, tidak sekedar ingin, tapi sudah dia wujudkan dalam perbuatan yang konkret, yang nyata. Nah, disebutkan dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanah", barang siapa yang melakukan satu kebaikan, falahu asyru amthaliha, maka baginya pahala 10 kali lipat. Amal mudha'afah alal asyri, adapun pelipat gandaan pahala lebih dari 10 kali. Liman sya'allahu, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Fadaliluhu, dalilnya adalah qaulullah ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
Sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya fi sabilillah, di jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, itu kamathali habbah, ibarat sebutir benih. Sebutir benih ambatat, dari satu butir benih ini kemudian tumbuhlah sab'a sanabil, 7 tangkai. Fi kulli sumbulah, dan di masing-masing tangkai itu mi'atu habbah, ada 100 bulir. Wallahu yudha'ifu, dan Allah masih menambah dan menambah lagi, liman yasha'u, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Wallahu, dan Allah itu wasi'un, maha luas anugerahnya, alimun, lagi maha mengetahui. Dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang yang datang kepada beliau membawa seekor unta yang terikat. Jadi ja'a rajulun binaqatin makhtumah, datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang laki-laki membawa unta yang terikat. Unta yang punya sudah diikat unta itu. Faqala, kemudian orang ini berkata, ya Rasulullah, hadhihi, unta ini fi sabilillah, saya infakkan untuk digunakan di jalan Allah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laka biha yaumal qiyamah sab'u mi'ati naqah. Nah, di hari kiamat nanti kamu akan mendapatkan 700 ekor unta. Maksudnya pahala sama seperti menyedekahkan 700 ekor unta. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang ini kemudian dilipat gandakan pahala kebaikannya melebihi standar. Standarnya 10. Nah, tapi bisa lebih. Ada faktor-faktor yang menentukan. Yang pertama adalah bihasabi husnil Islam. Ya, jadi kualitas keislaman seseorang. Ya, yang kedua bihasabi kamalil ikhlas. Bergantung dengan level keikhlasannya. Nah, sebab ikhlas ini juga ada tingkatan-tingkatannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah fadlil amal, bahwa keutamaan amal itu, ya maksudnya pengaruhnya, apakah pengaruhnya itu berdampak kepada orang yang banyak atau hanya berdampak kepada pribadi. Maka amal-amal yang dampaknya umum, dampaknya luas, bisa dirasakan oleh orang banyak, bahkan bukan hanya manusia, tapi bisa dirasakan oleh hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, itu ada juga itu pengaruhnya. Nah, kemudian wa iqaihi fi mahallil mulaim. Demikian juga termasuk kriterianya adalah tepat sasarannya. Tepat sasarannya amal tersebut. Nah, kemudian tentang dosa. Jadi setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu Allah Subhanahu wa taala hanya mencatat satu. Jadi satu dosa, satu catatan. Min ghairi mudha'afah. Pada dasarnya tidak dilipat gandakan. Tidak ada dibilang itu dosa kuadrat, itu tidak. Ini dalilnya dalam surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man jaa'a bis-sayyi'ah", barang siapa yang melakukan satu dosa, fala yujza, maka tidak diberikan balasan illa mithlaha, kecuali sama dengan dosa itu.
wa hum la yuzlamun, dan mereka para pelaku dosa ini la yuzlamuna, sama sekali tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakinis sayyi'ah, tapi ini penting kita catat bahwa meskipun dosa itu satu, ta'zumu ahyanan, terkadang menjadi berat bobotnya. Jadi dosa itu jumlahnya tetap satu, tapi bobotnya itu bisa menjadi besar. Apa yang menyebabkan itu? Bisa babi syarafiz zaman, awil makan, awil fa'il. Nah, disebabkan oleh waktu. Jadi ada waktu-waktu yang dimuliakan, waktu-waktu mulia. Awil makan, ada tempat-tempat yang dimuliakan. Awil fa'il, atau pelakunya ini memiliki kedudukan yang bisa mempengaruhi. Nanti dosa itu bisa menjadi berat meskipun jumlahnya cuma satu. Keterangannya bagaimana? Yang pertama yang berkaitan dengan waktu. Jadi setiap waktu itu, kapanpun orang itu berdosa, itu tetap dicatat dosa. Tapi ada waktu-waktu tertentu yang perlu kita waspadai. Jadi fasayyi'ah a'zamu tahriman indallahi fil ashhuril haram. Jadi satu dosa itu kadarnya atau bobotnya, keharamannya bisa menjadi lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan fil ashhuril haram. Contohnya pada bulan-bulan yang Allah muliakan. Li syarrafiha indallah. Kenapa? Karena kemuliaan waktu-waktu tersebut. Bulan haram itu ada 4. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna iddatasy syuhur indallah 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah, Allah tetapkan 12 bulan fi kitabillah, dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ardah, ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Minha, di antaranya arba'atun hurum, ada 4 yang haram. Haram ini maknanya mulia, yaitu dalam hadis ditafsirkanlah ayat ini. Yang pertama yang berurutan Zulqaidah, kemudian Zulhijjah, setelah itu Muharram. Jadi Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, kemudian tambah bulan Rajab. Dan tentu seperti bulan Ramadan ini memiliki dalilnya sendiri. Bulan Ramadan. Kemudian Imam Qatadah ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, anna zulma, sesungguhnya kezaliman fil ashhuril haram, pada bulan-bulan haram itu a'zamu khati'atan wa wizran, kadar dosanya, bobot dosanya lebih besar fima siwa dzalika, dibandingkan di waktu yang lain. Ya mungkin dosanya sama, maksudnya sama berbohong. Tapi berbohong di bulan haram ini bobotnya berat. Wa in kana az-zulmu fi kulli halin ghaira ta'il. Meskipun dosa itu dalam keadaan apapun tidak dilipat gandakan. Tidak dilipat gandakan. Akan tetapi bobotnya ini yang menjadi besar. Itu terkait dengan waktu. Kemudian wal khati'ah fil haram, terkait dengan tempat. Jadi melakukan dosa di tanah haram ini a'zamu
bobotnya bisa menjadi berat. Nah, kenapa li syarafil makan? Karena kemuliaan tempat tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Baqarah 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, bahwa musim-musim haji itu atau bulan-bulan haji itu adalah sesuatu yang sudah diketahui. Jadi mulai Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, ya. Faman farada fihinnal hajjah. Jadi barang siapa yang telah menetapkan niatnya untuk berhaji pada bulan-bulan itu, fala rafathah, maka tidak boleh melakukan rafas. Jadi rafas ini adalah ucapan-ucapan yang tidak senonoh, cabul, porno, atau senda gurau yang menjurus pada timbulnya nafsu birahi. Apatah lagi kalau sudah melakukan, namanya rafas. Wala fusuqa, dan tidak melakukan kefasikan, ya, dosa-dosa yang selain itu. Wala jidalah, dan tidak boleh berbantah-bantahan, maknanya harus menahan emosi. Nah, jangan sampai kemudian berbantah-bantahan karena antri makanan, antri kamar kecil dan lain sebagainya. Ini semua adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan di musim-musim haji itu. Abdullah bin Umar berkata, al-fusuq, yang dimaksud dengan pusuk itu, wala fusuqa, apa maksudnya pusuk itu? Ityanu ma'asillah, jadi melakukan maksiat fil haram, di tanah suci. Itu yang disebut dengan pusuk. Allah haramkan pusuk bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Apa yang dimaksud dengan pusuk? Al-fusuq adalah ityanu ma'asillah, melakukan maksiat fil haram, di tanah suci. Nah, oleh sebab itu tinggal di Makkah ini ada fadilahnya, ada kelebihannya, tapi juga harus berhati-hati. Nah, yang disebutkan dalam kitab ini bahwa banyak sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga dengan ulama-ulama salaf as-salih, yattaquna suknal haram, takut untuk tinggal menetap di Makkah, Madinah. Nah, jadi mereka meninggalkan Makkah, Madinah. Nah, kenapa? Khasyat irtikabiz dzunubi fihi, karena mereka takut kalau melakukan dosa di situ. Nah, di antaranya Abdullah bin Abbas. Nah, ini beliau tinggal di Kufah. Abdullah bin Umar, ini juga di Kufah. Kemudian Abdullah bin Amr bin As, nah, ini di Damaskus, di Syria. Kemudian Umar bin Abdul Aziz. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Umar ibnul Khattab mengatakan, li an ukhti'a sab'ina khati'ah bi ghairi Makkah. Jadi saya kok melakukan 70 dosa, ya, yang penting di luar Mekah. Nah, itu ahabbu ilayya, lebih ringan bagi saya, ya, min an ukhti'a, dibandingkan saya melakukan satu dosa, bi an ukhti'a khati'atan wahidah, dibandingkan saya melakukan satu dosa bi Makkah, di Makkah. Wa am Mujahid, dan dari Mujahid ini seorang tabi'in, murid dari Abdullah bin Abbas. Qala, beliau berkata, tudha'afus sayyi'a bi Makkah kama tudha'aful hasanah. Jadi berlipat-lipat catatan dosa di Makkah sebagaimana berlipat-lipat catatan kebaikan. Ini hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita berniat ke tanah suci, maka yang pertama kali perlu kita perhatikan itu adalah hati-hati, jangan sampai melakukan dosa. Ini umum juga, ini baru-baru ini ada yang viral, ada waria. Sekarang waria ini bahasanya itu transgender. Ini namanya ini keren, transgender. Wari itu waria. Laki-laki
berpenampilan seperti perempuan, ya, berpakaian seperti perempuan, bahkan bercadar seperti perempuan. Kemudian dilakukan di Makkah, parahnya selfie, dijadikan konten. Ini inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi berpakaian seperti perempuan saja itu sudah dosa besar. Nah, patah lagi dilakukan di Makkah. Nah, ini yang seperti ini ya mesti kita berhati-hati ya, melakukan dosa di waktu-waktu yang Allah muliakan, di hari Jumat umpamanya, kemudian di bulan-bulan haram, di tengah malam ya, di sepertiga malam terakhir ini juga waktu-waktu yang dimuliakan. Nah, jangan sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita ampunannya. Siapa di antara kalian yang mau bertobat, aku ampuni. Siapa yang berdoa, aku ijabah. Tapi sementara itu kita melakukan maksiat. Tu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa poin dari hadis ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita kaji subuh hari ini bermanfaat. Kita akhiri majelis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.